Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Mulia, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 18 Jakarta. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Amelia. Beliau adalah guru matematika dari SMP Negeri 18 Jakarta. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu sendiri gimana Alhamdulillah juga. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih ya Bu ya sudah Ibu. mau meluangkan waktu untuk kita melakukan diskusi hari ini. Percakapan kita hari namanya pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya ikut ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi ya Bu ya. Adapun tujuan melakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi nanti kegiatan pembelajaran yang akan Bu Amel lakukan ya. Semoga nanti kegiatan Bu Amel ketika pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan juga pembelajarannya bisa bagus lah untuk anak-anak gitu ya Bu ya. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan saya mau ajukan dulu ya Bu Amel ya. Boleh, Ibu. Nah kira-kira untuk nanti kegiatan pembelajaran ini materi apa yang mau disampaikan dan tujuan pembelajarannya apa tuh Bu? Untuk rencana materinya, saya sih ngambil bilangan bulat, Bu. Tujuan pembelajarannya itu, saya sih berharap ya siswa itu dapat menggunakan operasi aritmatika pada bilangan bulat. Oke, Gitu. berarti nanti materi mau diangkat adalah tentang bilangan bulatnya Betul. ya. Oke, nah untuk area pengembangan kompetensinya apa nih yang akan Ibu capai nanti? Saya mau area untuk pengembangannya yang akan saya capai itu dari segi pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama mengetahui untuk sifat-sifat bilangan bulat, terus siswa juga dapat menyanyikan lagu mengenai bilangan bulat. Kemudian untuk area keterampilannya, siswa dapat mengerjakan soal cerita Bu mengenai bilangan bulat. Oke, berarti ada dua yang akan dikembangkan ya Bu, dari segi pengetahuannya dan juga keterampilannya. Bu, bagaimana Bu dengan rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan, baik dari segi strateginya, metodenya, itu apa yang mau akan dilakukan? Baik Bu, jadi untuk strategi yang saya terapkan itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Terus metodenya yang saya lakukan itu diskusi kelompok. Kemudian juga saya memberikan penugasan. Mungkin saya nanti akan memberikan anak-anak presentasi juga. Terus model pembelajarannya itu saya menggunakan discovery learning. Terus menggunakan juga collaborative learning. Baik, jadi Ibu nanti akan menggunakan strateginya itu pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Nanti juga model pembelajarannya ada discovery learning dan juga collaborative learning. Bagaimana Bu dengan media pembelajaran Bu yang akan Ibu Amel gunakan nanti? Saya untuk media pembelajaran itu bisa saya menggunakan presentasi dari PowerPoint ya, terus menggunakan slide Canva, terus mungkin juga saya menayangkan beberapa video dari YouTube. Terus udah gitu saya juga membuatkan LKPD kepada anak-anak. Baik, berarti banyak ya media nanti akan Ibu tampilkan ya, dari PowerPoint, dari video-video juga, dan juga nanti terakhirnya ada penugasan yang berupa LKPD. Iya, betul. Kira-kira kapan nih Bu Amel akan mau pelaksanaan pembelajaran yang ini? Mungkin saya nanti akan melakukan pembelajarannya hari Rabu kali ya Bu ya. Boleh. Di kelas 7A di jam ketiga dan keempat. Ya. Baik, berarti nanti pelaksanaan pembelajarannya pada hari Rabu di kelas 7A pada jam ketiga dan 4. Ya, betul. Nanti ketika pembelajaran itu saya ikut serta ya Bu Amel ya? Ya, boleh Bu. Saya akan mencatat hal apa saja yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran Bu Amel lakukan. Sebelum kita akhiri nih Bu Amel nih, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini apa yang sudah Bu Amel dapatkan nih? Dari percakapan hari ini sih saya mendapat gambaran ya Bu, jadinya ya tentang rancangan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas besok hari Rabu. Alhamdulillah ya. Kalau Bu Amel mendapat gambaran dari percakapan ini untuk nanti dilaksanakan di pembelajaran di kelas ya. Baiklah Bu Amel ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya, sudah bersedia berdiskusi dengan saya, pra-observasi.
Sampai ketemu nanti kegiatan di supervisi kelas. Semoga kegiatan nanti supervisi di kelas itu berjalan dengan lancar dan baik ya. Demikian percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, udah pada sarapan belum? Belum. Udah dari tadi ngapain aja itu? Makan. Ya udah nanti istirahat makan ya. Oke, sekarang untuk hari ini yang nggak masuk siapa ini? Andresa sakit ya? Iya. Izin Bu, izin. Sakit apa izin? Boleh kalau sakit dan Sama Ferdi tangan. Ferdi juga. Ferdi juga. Terus lagi ya? izin. Sama apa? Oke. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu mau ngebahas tentang bilangan. Tapi kenapa? Sebelum Ibu masuk materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa dari PGD ya. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu minta tolong kalian buat kelompok. Satu kelompoknya 6 orang. Silakan dibuat kelompok. Benar ya? Pembelajaran hari ini tentang bilangan. Tujuannya tujuan dari pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian dapat melakukan operasi aritmatika pada bilangan bulat serta menggunakan operasi aritmatika pada bilangan bulat dan memberikan estimasi dalam menyelesaikan masalah. Sebelum Ibu masuk ke materi, kayaknya waktu SD kalian sudah pernah belajar bilangan. Betul kan? Betul. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bilangan? Bilangan bulat. Oke, boleh. Itu bilangan kaca, bilangan pita. Bilangan itu apa sih sebenarnya? Angka. Boleh. Ada lagi? Bilangan? Oke. Ibu masuk. Bilangan. Sebelumnya Ibu kasih tahu dulu fakta intinya. Kamu dapat bisa menulis bilangan, membandingkan bilangan bulat, melakukan operasi aritmatika pada bilangan, menggunakan operasi aritmatika pada bilangan bulat, dan menentukan faktorisasi prima pada bilangan bulat. Nah, ini dia pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah salah satu jenis bilangan yang paling mendasar dan sering digunakan dalam matematika. Memahami konsep bilangan bulat adalah kunci untuk menguasai berbagai topik matematika lainnya. Nah, ini coba ya guys, bilangan. Kalau yang dia sebelah kanan, dia bilangan apa? Kalau sebelah kiri, oke, dilanjut ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu minta kita berdiri dulu, kita nyanyi untuk mengenali bilangan. Silakan berdiri. Oh, boleh. Kita belajar itu bilangan.
bilangan 5. Siapa? Ya. 2, 3, 5, 7, 11. Oke, betul. Terus kalau misalnya bilangan ganjil, siapa yang bisa nyebutin? 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Oke, betul. Yang bisa nyebutin bilangan genap? Coba. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Terus yang bisa sebutin bilangan apa namanya? Komposit. Nah, sekarang ibu nanya, yang tahu bilangan komposit itu apa? bilangan bulan positif selain angka 5. Bilangan bulan positif selain angka 1 dan angka 5. Tadi berapa aja angkanya? 10. Oke, sudah tahu ya jenis-jenis bilangan? Lanjut ya. Nah, operasi bilangan bulan itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lanjut. Nah, sifat-sifat bilangan bulan ada tertutup, komutatif, asosiatif, identitas. Siapa yang berani maju untuk contohin bilangan angka sifat tertutup? Kita yang maju di sini. Boleh. Iya. Ya, ya. Rumusnya sama contohnya. Dari sini, betul tidak kira-kira ya? Betul. Sifat tertutup itu A ditambah B sama dengan C. Angkanya harus berbeda. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, selain sifat tertutup ada komutatifnya. Yang belum? Sifat komutatif, betul. A tambah B sama dengan B tambah A. Dia cuma beda posisinya, tapi hasilnya tetap sama. 5 tambah 10, 15. 10 tambah 5, 15. Oke, ada yang masih belum paham sifat-sifat bilangan? Kalau sudah paham semua, ibu lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, aplikasi bilangan bulan dalam kehidupan sehari-hari itu soalnya itu biasanya ada tentang keuangan, suhu, skor, dan waktu untuk pengaplikasian soalnya. Nah, sekarang buka buku latihannya. Atau ibu bisa pakai jawabannya. Terus nama kelompoknya. Kalian tulis. Silakan diterjemahkan. Ya, kalian tulis. Bu, bapaknya doang kan mereka tulis. Tulis soalnya di sini. Ya, tulis soalnya sama jawaban. Coba nulis. Gue, kalau kamu Kemarin ada tulisan yang kali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupnya. Oke, sebelum penutup, sebelum ibu buat rangkuman, ibu minta sekali bilangan, jadi jenis bilangan apa aja? Jangan Bilangan bilangan bulat, contohnya apa ya? Bilangan bulat, Contohnya negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Terus bilangan apa lagi? Jangan asli. Bilangan asli contohnya? 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan komposit. Jangan dulu. Jangan contoh. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus bilangan komposit? 2, 4, 6, 8, 9, 10. 4, 8, 9, 10. Yang tahu arti bilangan komposit apa sih? Bilangan komposit, bilangan bulat, positif, selain, Bilangan komposit adalah bilangan positif selain angka 1 dan selain bilangan prima. Sifat-sifat bilangan ada 4. Sifat tertutup, komutatif, asosiatif, dan sifat cerita. Penutup dari itu. Bilangan bulat adalah salah satu konsep dasar dalam matematika yang mencakup bilangan positif, negatif, dan nol. Memahami sifat-sifat, kemudian operasi maupun aplikasi bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga untuk pembelajaran hari ini bisa kalian serap, bisa kalian pahami. Amin, amin. Dan cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Ibu. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga hari ini baik nih. Gini Bu Amel, maaf nih ya mengganggu waktunya lagi Iya, Bu. nih. Beberapa hari lalu kan saya sudah hadir ya di kelasnya Bu Amel ya. Betul. Tepatnya di hari Rabu 4 September nih yang Iya. minggu lalu ya. Betul. Di situ saya belajar dan juga saya mengamati proses pembelajaran yang dilakukan Bu Amel di kelas 7A. Padahal kalau kita lihat ya kelas 7 itu kan masa peralihan ya dari Betul. SD ke SMP yang memang benar-benar butuh perhatian ekstra. Tapi saya lihat Bu Amel luar biasa nih bisa menanganinya saat itu. Apalagi pelajaran matematika gitu ya. Nah, pada kali ini nih saya ingin mengajak Bu Amel nih Bu untuk berbincang sedikit mengenai percakapan namanya pasca observasi dari supervisi akademik gitu ya. Nah, pertama-tama nih saya mau nanyakin dulu nih ke Bu Amel nih. Perasaan Bu Amel nih setelah melakukan pembelajaran yang lalu itu kelas 7A tuh seperti apa? Ya, terima kasih Ibu. Sebelumnya saya mau ngucapin nih terima kasih sama Bu Neneng kemarin minggu lalu ya tepatnya hari Iya. Rabu 4 September itu udah membersamai saya ikut masuk ke kelas 7A. Perasaan saya kalau misalnya ditanya perasaan saya sangat senang. Terutama pas ketika Bu Neneng datang itu anak-anak kelas 7A itu rasa kayak antusias banget, semangat banget belajarnya. Mungkin karena mereka mikir, wah ada Bu Neneng mau nunjukin, oh kelas kita baik loh, terbaik begitu Ibu. Aja nih Bu Amel ya. Berarti secara keseluruhan lancar ya kegiatan Iya, kemarin dari awal sampai alhamdulillah. akhir ya Bu Amel Iya ya. betul. Nah kemudian nih Bu Amel kira-kira nih dari proses pembelajaran yang sudah Bu Amel lakukan nih apakah sudah sesuai dengan rencana yang Bu Amel rencanakan nih? Apa dia tuh? Yang Proses pembelajarannya. Kalau proses pembelajarannya sih
saya tuh udah mulai dari sebelum begitu masuk, saya absensi kelas, melakukan ice breaking, sudah menanyakan kabar anak-anak, Iya. itu sudah termasuk proses belajar saya. Terus udah gitu, itu juga bisa untuk mampu untuk menanyakan. Yang saya kurang itu cuma satu sih, Bu. Waktu kemarin itu saya belum terlalu melihat kesiapan siswa secara teliti, secara detail gitu kan, secara menyeluruh gitu. Untuk kesiapan belajar matematika itu sendiri, begitu Ibu. Iya. Baik, jadi menurut Bu Amel belum melihat langsung ya kesiapan anak-anak. Padahal Bu Amel sih menurut pengamatan saya sudah melakukannya gitu loh, dari ice breaking, dari ngajak anak gitu ya. Begini, baik Bu Amel. Bu Amel kan tadi sudah menyampaikan refleksinya ya secara garis besar ya. Kalau Bu Amel bilang belum melihat kesiapan anak semuanya. Nah, kemudian nih Bu Amel, kalau dari segi pembelajarannya nih, isi konten atau materi nih, tujuan pembelajaran yang Bu Amel sudah rencanakan nih, apa sudah sesuai dengan harapan atau belum nih? Untuk Tujuan tujuan pembelajarannya sih sudah tercapai, alhamdulillah ya. Kemarin tuh anak-anak dengan presentasinya bagus, terus sudah gitu tanya jawabnya dari diskusinya juga sudah cukup bagus menurut saya ya. Cuma memang yang saya harus tingkatkan lagi itu mengenai keaktifan dari siswa per kelompoknya itu. Kadang-kadang masih suka belum terlalu, ada beberapa anak yang tidak terlalu aktif asik gitu. sendiri Iya, gitu ya. betul, Bu. Oke, jadi kalau secara keseluruhan tujuan pembelajaran sih sudah sesuai dengan yang Bu Amel harapkan ya. Betul, iya. Sudah tersampaikan, karena terlihat dari keaktifan anak nih kemarin saya lihat Iya. juga ya. Cuma memang keterlibatan siswa belum sepenuhnya ya Bu Amel ya. Betul, Bu. Baik. Kemudian nih Bu Amel, dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan nih, menurut Bu Amel nih hal-hal baik apa saja nih yang sudah ada nih? Kalau untuk hal-hal baiknya itu anak-anak sudah merespon. Kalau misalnya ditanya sudah, kan saya sudah waktu kemarin itu dari awal tuh sudah memberikan pemantik nih. Oh iya, Nah, anak-anak pemantik. merespon kan, Iya. salah satu. Terus kadang-kadang juga mereka ditanya untuk saling kelompok itu saling tanya jawab, itu juga bertanyanya juga responnya ada kayak gitu. Terus udah gitu hasil presentasi dari mereka pun juga bagus. Menurut saya itu udah suatu hal Kelebihan lah ya. Iya, kelebihan untuk anak tuh percaya diri begitu. Jadi itulah ya hal-hal yang baik yang sudah ada ya. Semoga Iya. terus selalu ada nih ya dalam Iya, pembelajaran amin berikutnya Ibu, nih ya. amin. Nah, kalau tadi yang disampaikan Bu Amel itu hal-hal yang baik nih. Kira-kira kalau menurut Bu Amel sendiri masih ada lagi nggak yang perlu ditingkatkan kembali nih dalam proses pembelajaran? Kalau yang lebih ditingkatkan lagi, karena saya melihat dari kemarin itu saya merasa tuh saya belum namanya menggunakan metode berdiferensiasi. Nah, itu saya tuh yang harus saya tingkatkan lagi tuh metode berdiferensiasi yang harus berpusat pada peserta didik. Kemarin itu kan saya cuma menayangkan PowerPoint, anak-anak seluruhnya itu fokus ya. sama dengan PowerPoint-nya. Padahal kan kayak yang kita tahu anak-anak tipenya beda-beda ya, ada yang suka audio visual begitu-gitu. Ternyata tapi saya masih fokus pada satu metode saja gitu, harusnya berdiferensiasi. Baik, jadi Begitu. ini buat rencana ke depan bisa nih ya Bu Betul, Amel Bu. ya. Ya. Nah, jadi mungkin karena pelajaran matematika, apalagi tingkat pemahamannya ya Bu Amel, jadi dengan betul. gaya juga berbeda ya. Nah baik, kalau tadi hal yang baik nih, kemudian yang mau ditingkatkan juga tadi pembelajaran diferensiasi. Nah sekarang saya izin nih Bu Amel nih ya, terkait apa yang saya amati kemarin di kelas, saya izin menyampaikan umpan balik dari Boleh, pengamatan Ibu. saya di kelasnya Bu Amel kelas 7A nih. Ya, pertama kalau dari pengamatan saya, ketika Bu Amel di awal pembelajaran itu sudah mengajak anak untuk melihat keaktifan anak ya. Dengan mengajak menyetelkan lagu ice breaking ya, Ya, padahal ice isi breaking. lagunya sih matematika ya. ya, Nah, materi yang mau disampaikan nah itu. itu kalau menurut saya sih itu udah jadi poin kelebihan Bu Amel ya. Jadi anak sudah terbangun keaktifannya. Terus padahal pelajaran matematika itu kan menghilangkan image, wah menyebalkan nih gitu. Iya, Ternyata betul, kayak betul. saya lihat tuh nggak ada gitu. Justru dengan diawali dengan lagu, isinya juga dengan
bagaimana menjumlahkan bilangan bulat atau Iya. pengurangan itu kan dengan lagu ya. Jadi Betul. bahwa matematika juga bisa loh dengan lagu Iya. gitu. Jadi ketika penerimaan ke anaknya pun cepat gitu ya. Nah itu yang pertama Bu Amel, bagi saya itu udah sangat efektif loh. Lalu yang kedua keaktifan siswa juga saat berdiskusi nih saya amati waktu itu ketika satu kelompok sama kelompok yang lain ketika dikasih kesempatan maju kan rebutan tuh kelompok saya dulu sama saya dulu gitu ya. Itu terlihat antusias gitu ya. Lalu juga ketika dia berani mampu menjawab pertanyaan juga dia saya lihat bisa gitu ya. Berarti materi yang disampaikan Bu Amel berarti bisa diterima dan paham Alhamdulillah, gitu ya, kan. Bu, alhamdulillah. Nah, ketika kelompok lain bertanya, nah kelompok yang sedang presentasi pun bisa menjawab. Berarti kan nih anak mendengarkan gitu ya. Nah, itu satu kelebihan juga tuh bagi saya. Kadang kalau di kelas saya sendiri nih Bu Amel ya, nggak semua kegiatan presentasi gitu ya di kelas itu ya nggak efektif gitu. Kadang ketika ada anak yang bertanya, dia suka textbook, ngeliat contekannya gitu lah. Iya. Kemarin di kelasnya Bu Amel, saya lihat kayaknya mengalir aja ya. Jadi dia apalagi menjawab, memberikan contoh-contoh yang memang dengan cara yang berbeda gitu. Itu bagus banget, saya senang di kelasnya Bu Amel. Alhamdulillah ya Bu. Nah, yang ketiga tentang kompetensi sosial emosionalnya. Di situ juga Bu Amel saya lihat udah ada tuh. Ketika Bu Amel menanyakan kabarnya di awal pembelajaran, lalu menanyakan udah makan apa sarapan apa belum gitu ya. Nah, itu juga menurut saya itu sangat efektif untuk melihat kesiapan anak gitu. Jadi lalu ditambah walaupun ada anak yang menjawab belum gitu ya, tapi kan Bu Amel langsung tenang aja, kita nyanyi dulu nih gitu. Nah, itu kan akhirnya tumbuh ya emosi bahagia anak gitu ya. Walaupun dia masih belum sarapan, tapi ayo kita belajar matematika menyenangkan loh gitu. Itu udah terlihat banget itu sosial emosionalnya di pembelajaran Bu Amel. Nah, tapi memang ada sedikit nih yang perlu saya sampaikan ya Bu Amel ya. Mungkin sebagai masukan juga buat Bu Amel juga pembelajaran buat saya nih ya. Yang tadi Bu Amel bilang memang Bu Amel bilang kan tadi pembelajaran diferensiasi ya belum terlihat ya. Saya sependapat dengan apa yang Bu Amel sampaikan. Memang saya lihat materi yang disampaikan Bu Amel kan hanya satu fokus ya di 4 poin gitu ya untuk semuanya gitu. Padahal kalau untuk pemahaman anak kan dalam matematika ada yang cepat, ada yang lambat gitu, perlu diulang-ulang gitu ya. Nah, semoga aja nanti kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Iya, baik Bu. Nah, ya mungkin itu aja nih Bu Amel terkait umpan balik yang bisa saya sampaikan dari observasi saya di kelas 7A itu loh Bu Amel. Sebelumnya saya terima kasih banget nih buat Bu Neneng, mungkin dari hasil observasi Ibu ini bisa jadi catatan saya. Kedepannya saya bisa melaksanakan pembelajaran matematika lebih baik lagi untuk koreksian saya, mungkin untuk yang lain juga gitu. Oke, amin ya, semoga bisa menjadi selalu ada perubahan ya. Nah, kemudian nih Bu Amel, waktu sebelum observasi kan kita melakukan percakapan namanya pra-observasi ya. Di situ seingat saya Bu Amel menyampaikan rencana pengembangan diri. Nah, Bu Amel menyatakan ingin mengembangkan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Nah, kira-kira menurut Bu Amel ada lagi kah rencana pengembangan diri Bu Amel yang ingin Ibu kembangkan lagi, tingkatkan lagi? Iya Bu, perencanaan saya tuh yang mau saya kembangkan lagi tuh di area menerapkan KSE. Terus udah gitu saya juga mau mengembangkan lagi. Nah itu dia poinnya yang tadi Ibu bilang, mengembangkan tentang berdiferensiasi itu paling penting sih Bu. Saya masih harus dikembangkan lagi itu tentang berdiferensiasinya itu. Jadi rencana pengembangan diri Bu Amel selain dari segi pengetahuan, keterampilan anak juga dari pembelajaran kompetensi KSE tadi ya sama diferensiasi. Nah, kira-kira nih untuk rencana pengembangan diri yang Bu Amel sebutkan tadi, kira-kira mau melakukan seperti apa nih strateginya nih ke depannya? Palingan strategi saya mengikuti pelatihan online dari tentang KSE dan berdiferensiasi. Terus sama rekan sejawat juga saya saling berdiskusi. Terus udah gitu juga mengikuti
MGMP, dari sekolah lain mungkin sama matematika gitu. Iya. Ini kira-kira kapan nih mau dilakukan strateginya yang tadi disebutin nih? Saya maunya sih secepatnya. Kalau bisa minggu besok itu, minggu Oke. besok itu udah harus saya Karena ini coba. suatu hal yang baik ya, Betul, jadi memang Bu. harus kita segera lakukan ya. Betul, Apalagi Bu. pembelajaran memang berpusat pada murid yang harus kita segera terapkan gitu Iya, ya, betul. supaya semua anak bisa mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya ya. Iya, betul. Untuk perubahan juga lebih baik ya, Bu ya. Benar ya. Semoga apa yang Bu Amel rencanakan segera terrealisasi nih ya Bu Amel ya. Yang terakhir nih Bu Amel nih ya. Semua tadi yang Bu Amel sampaikan rencananya, strateginya. Nah, kira-kira adakah orang lain yang ingin Bu Amel libatkan? Saya sih punya rencana kepengennya tuh berbagi praktik baik. Kan kita sering nih Bu ya, tiap sebulan sekali di sekolah sini ada komunitas ya, belajar komunitas kita. belajar kita itu. Terus udah gitu saya juga mau berbagi dengan rekan sejawat, terus tim MGMP begitu Ibu. Oke, jadi Ibu ingin melibatkan semua yang ada di sekolah ya. Iya. Apalagi komunitas belajar kita aktif ya. Betul. Dimana setiap bulan memang kita punya agenda saling berbagi praktik baik. Oke, atau mau diskusi dengan rekan sejawat, apalagi ada komunitas MGMP Iya, ya, sama wilayah itu gitu ya. wakil bidang kurikulum juga. Oh, Iya. Oke, dengan wakil kurikulum juga ya sering memberikan tips ya. Oh, gitu. Nah, Bu Amel, saya kira nih saya cukupkan sampai di sini nih percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak nih atas diskusinya. Mudah-mudahan yang Bu Amel rencanakan, yang ingin Bu Amel kembangkan tadi bisa segera terrealisasi. Amin. Ya. Iya. Tetap semangat ya Bu Amel ya. Semangat dong Ibu, kita sama-sama. Semoga sebagai selalu apa pengajar. ya, Iya. apalagi jadi guru matematika nih, jadi guru matematika yang selalu didambakan anak nih. Amin. Ya jadi menghilangkan matematika tuh susah, nggak ada lagi. Iya, gitu. betul. Saya akhiri percakapan pasca observasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan.